Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sore ini insyaallah saya ingin bahas beberapa faktor supaya kerja kita itu diberkahi. Kita sekarang ini kan cari rezeki toh. Gimana? Nah, gimana caranya kerjaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa prinsip di dalam masalah ini. Yang pertama, setiap insan harus meyakini bahwasanya ar-rizqu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama, prinsip pertama. Rezeki itu adalah di tangannya Allah, bukan di tangan A, B, C, D. Ini prinsip pertama ya. Rezeki kita bukan di tangan A, bukan di tangan B, bukan di tangan C, tapi rezeki kita adalah di tangannya Allah. Allah yang membagi rezeki kita, bukan manusia yang bagi kita. Antum per bulan dapat gaji dari Lintek, dia sekedar hanya perantara saja, perantara membagi rezekinya Allah kepada antum semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat pemberi rezeki, maka yang memberi rezeki itu Allah, bukan makhluk. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki, Allah yang membagi rezeki, itu Allah. Nahnu qasamna hum ma'isyatahum bainahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi rezeki kalian, itu Allah. Makanya yang bagi rezeki itu dipegang oleh Allah supaya tidak ada kritikan. Kritikannya apa? Itu nggak adil, itu gini, itu gini, itu gini, kan begitu. Tapi kalau yang megang itu Allah, yang bagi itu adalah Allah, maka pasti panduman rezeki itu sudah apa? Sudah paten. Sudah paten artinya itu nggak mungkin Allah bisa dibujukin, Allah bisa dikorupsi, Allah bisa nggak bisa. Itu berarti masing-masing sudah rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngaji ini kan rezekinya kan macam-macam toh pandumannya. Yang kopiah, yang topinya putih lebih gede ketimbang apa, topi warnanya apa? Kuning. Ya. Terus yang biru itu merah itu lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi ketimbang apa? Ahli gerak itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Yang kedua, karena rezeki itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita harus tenang. Harus tenang. Kenapa? Karena kalau itu sudah jatah kita, nggak mungkin Allah kasihkan ke orang lain. Kalau itu sudah jatah kita, nggak mungkin, Allah nggak mungkin kasihkan ke orang lain. Itu sudah prinsip, Pak. Jadi kalau jenengan jualan nasi goreng, misal contoh, di samping Anda itu juga ada jualan nasi goreng, nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Karena jatah rezeki Anda nggak bakal berkurang dikarenakan apa? Ada nasi goreng yang jualan di samping Anda. Biasanya kita kan marah-marah ya. Ya marah. Gara-gara itu nggak perlu, karena itu sudah jatahnya, nggak mungkin enggak.
Jadi hari ini jatahnya sekian, oh namanya yang megang rezeki itu Allah ya nggak mungkin lepas. Makanya kata Hasan Al Basri itu mengatakan begini, alim tu anna rizki la yakhudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku ngerti bahwasanya rezekiku itu nggak mungkin diambil oleh orang lain, maka hatiku tenang. Jadi yang bikin hati kita itu tenang, harusnya kita yakin ini, kalau jatah kita, rezeki kita nggak bakal diambil oleh orang lain, karena rezeki itu di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami insyaallah? Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua, rezeki itu pasti berbeda-beda. Rezeki itu pasti berbeda-beda. Nggak mungkin rezeki kita itu sama antara satu dengan yang lain. Walaupun terkadang sama, tapi hukum asal rezeki itu berbeda-beda. Allah mengatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizki. Allah itu dalam urusan rezeki itu melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Berarti rezeki itu apa? Bertingkat-tingkat. Kayak kita sekarang mau disamakan gajinya nggak mungkin. Harus ada tingkatan rezeki. Ada juga yang sudah dapat rezeki di Lintek, di rumah masih ada rezekinya, yang lain nggak dapat. Yang lain ada rezekinya, bisa apa? Kelebur. Yang lain tidak bisa kelebur. Itu sudah ada panduman rezeki, itu sudah bertingkat-tingkat. Jadi kita nggak perlu apa? Marah-marah dengan kondisi yang ada. Karena apa? Karena hari ini mungkin kita lagi tinggi rezekinya, besok bisa jadi kurang, karena nggak mungkin stabil rezeki kita. Bahkan Allah mengatakan, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar. Hari ini ada miskin, insya Allah anak cucu Anda akan kaya. Anda hari ini kaya, insya Allah anak cucu Anda akan mengalami kebangkrutan. Itu sudah alam. Nggak bisa Anda kaya pasti apa? Kaya di bawahnya terus gak iso. Anda miskin terus gak iso. Pasti berputar. Karena rezeki itu mutafawid, bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian poin ketiga, panduman rezeki, pembagian rezeki itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan dan nggak ada hubungannya dengan titel. Rezeki yang Allah bagi itu, Pak, itu nggak melihat titel dan kecerdasan. Murni itu pembagian Allah, walaupun titel itu salah satu sebab ya. Sebab toh bukan berarti adalah itu murni berlebih, enggak. Jadi bukan berarti orang yang bertitel itu dapat rezeki, yang tidak bertitel nggak dapat rezeki. Wong pinter dapat rezeki, wong bodoh nggak begitu. Logikanya nggak begitu. Rezeki itu adalah bukan karena titel seseorang Allah bagi rezeki dia, dan bukan karena kecerdasan orang lalu Allah bagi dia, bukan.
tapi murni rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Pak Ahmad punya jabatan bukan dan gajinya tinggi, bukan karena sekolahnya lalu dia dapat jabatan. Ya sekolah itu salah satu apa? Sebab aja. Sebab hari ini alhamdulillah beliau naik apa? Naik apa? Tapi sejatinya itu adalah murni rezekinya Allah. Saya punya beberapa teman itu, dia orangnya itu SD aja nggak lulus, moco gak iso moco, tapi iso ngitung iki piro iso, tapi moco gak iso. Duitnya masya Allah gak usah ditanya, dia punya toko itu laris pol ya. Imkan apa omset yang keluar itu per bulannya berapa itu gak usah ditanya itu. Padahal bosnya itu orang iso bobo. Beberapa waktu yang lalu itu saya di daerah Jawa Tengah, dia punya omset itu ya Allah jangan ditanya berapa itu omsetnya, itu luar biasa. Dia biasa aja orangnya, juga nggak kuliah. Berapa banyak juga teman-teman kita kuliah, ya Allah kei rezeki menjadi kuli. Allah kei rezeki dia menjadi tukang becak. Maka ini adalah bukti bahwasanya rezeki itu sebenarnya adalah murni pemberian Allah. Allah nggak melihat si A kuliah punya titel wajib dapat sekian, si B bodoh, enggak ada begitu. Ya kita jalan aja Pak sesuai apa rezekinya. Ada sekarang ini yang topinya kuning, bisa jadi Anda 5 tahun lagi menjadi bos ngalahi Pak Ahmad. Gak tahu rezekinya kita kan, duit sampean melebihi duitnya Pak Ahmad sejadi, dan Pak Ahmad malah gak punya duit. Nah yang megang rezeki siapa? Bukan kita kan, Allah. Jadi kita hanya berjalan di atas roda yang Allah telah gariskan kepada kita. Kaya miskin sudah ada catatannya, rezeki kita sekian dan sekian sudah ada catatannya. Nah bahkan ada cerita itu Ibrahim ibnu Adham itu seorang imam Pak, seorang alim. Itu di depannya ada daging yang lezat yang siap disantap. Tiba-tiba kucing itu loncat dan ngambil potongan daging tadi. Melayu Pak kucingnya Pak, dikejar sama Ibrahim bin Adham. Ketika dikejar itu, kucing itu melempar dagingnya ke arah lubang. Di lubang itu ternyata ada ular yang buta. Maka ular itu naik dan mencaplok daging tadi. Coba dia orang nggak cerdas, dia cerdas sama nggak dia? Oh buta kok cerdas sama? Apes apes oleh rezeki. Ibrahim bin Adham berkata, iya ya, memang iki jatah bukan kucing, ular. Kucing sampai mencuri-curi gitu ya, ternyata juga nggak bisa dia makan. Ibrahim bin Adham pun dia berambisi untuk memakannya. Kalau bukan jatahnya ya tidak akan dapat. Ternyata ular yang yang bodoh, yang picek ya, yang buta itu justru
dapat rezeki. Nah, maka dia menarik kesimpulan, memang rezeki itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan. Lebih cerdas mana, kucing sama ular tadi, Pak? Kucing sampai-sampai mencuri kan? Wah, ini sampai dengan politiknya kucing dia dapat menerkam itu. Itu berarti dia kan pinter itu. Tapi wong pinter malah gak oleh rezeki. Oleh ini. Nah, gitu loh, Pak. Barakallahu fiik. Jadi, misal contoh sampean berambisi pengen apa? Nyolong sepeda wong, nah. Bengir dikiting, sampai pinter sampean niku iso nyolong sepeda motor. Bajur kayak menurut piye? Sama dekek sepeda motor ini mau neng tempat yang lain, diambil lagi pencuri yang lain. Ya soal rezeki ini sampeyan. Jadi kesimpulannya, rezeki itu wis teko sononya. Kita nggak perlu terlalu sedih dengan sempitnya rezeki, kurangnya rezeki. Kita hanya hamba yang berusaha sampai elek pun gurung wayahe oleh rezeki, ora bakal oleh rezeki. Ana wong kerja sampai elek, ana yang temen jualan pukis sak minggu itu 2 kali ya sugih wakeh. Ya kan? Jualan pukis 2 minggu, seminggu 2 kali. Bisa bangun rumah, bisa ini, bisa ini. Ada orang jualan pukis sampai elek ya ora sugih-sugih. Ini memang sudah ada orang yang dari Malaysia, banting tulang di Malaysia, mulai ya orang oleh duit. Ono sing mergawe jualan apa lah, gorengan ono ae. Iso duwe opo. Manges mau diapain? Rezeki itu wis pandumane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jelas Allah. Terusnya rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Kenapa kita sedih? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi nggak tahu jaminannya berapa, kan nggak tahu, Pak. Tapi dari ini mesti dijamin, rezekinya Allah dijamin, Pak. Makanya Imam Syafi'i itu berkata begini. Demi Allah, saya tidak akan takut dengan sempitnya dunia dan keadaan dunia selama masih ada Allah di atas langit. Sambil mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu tempat rezeki kalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan. Tinggal keyakinan kita aja sebenarnya, teman-teman semuanya. Nggak ada ceritanya kalau kita ini mati karena kelaparan, itu nggak ada, Pak. Kata Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta yastawfiyaha rizqaha. Seorang jiwa itu gak bakal mati sampai rezekinya itu disempurnakan. Maksudnya selama Anda itu masih punya nyawa, itu jaminan rezeki itu masih ada. Tapi kalau nyawai sampean wis mati, hilang, berarti rezeki sampean yo hilang. Jadi rezeki itu kaitannya bukan dengan kerjaan Anda, bukan, tapi terkait dengan nyawa Anda. Selama masih ada nyawa, maka rezeki itu pasti akan ada. Kenapa kita sedih? Dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau sampai misal contoh dikeluarkan dari Lintek misal contoh, ya nggak perlu nangis. Kenapa nangis? Rezeki Allah masih banyak. Nggak mesti harus ada di Lintek. Loh iya loh, akidah sampean mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Lintek salah satu cara Anda dapat rezeki, dan bukan satu-satunya rezeki ada di Lintek. Walaupun kita berusaha ojo sampai dikeluarkan kan benar, kan benar. Tapi kalau takdirnya dikeluarkan dengan adanya
keadaan tertentu, kerjaannya nggak ada, mau nggak mau harus ada pengurangan. Takdir Allah kita bagian orang yang dikurangi. Nggak usah nangis, nggak perlu nangis dan nggak perlu sedih. Keluar dengan hormat, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Andai kata rezeki Anda akan dipanggil kembali, akan dipanggil, dan cari rezeki di tempat yang lain lebih banyak. Ini keyakinan kita. Tidak boleh Anda bersandar sama seorang. Yang jamin rezeki kita bukan orang, Pak, Allah. Yang jamin rezeki kita bukan orang tua kita, tapi Allah. Yang jamin kita bukan bos kita, tapi Allah. Kenapa harus sedih? Kenapa harus sedih? Ada sebuah cerita disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Badrul Talib. Ada orang soleh dermawan, Pak, ya. Dia suka membantu orang puasa, berbuka, suka ngasih makan di masjid, dia suka penerang di jalan. Pokoknya dia gemar membantu orang dan gemar ibadah. Suatu ketika dia masuk sumur untuk gali sumur karena musim paceklik. Waktu di Yaman. Di Yaman itu jarang banget hujan. Pengairan itu luar biasa, Pak. Harus nembus gunung itu berapa meter dan berapa kilo itu. Dan mengeluarkan air itu nggak bisa dengan manual, harus pakai mesin. Tapi zaman dulu saya manual, Pak. Luar biasa. Satu ketika dia turun ke bawah. Ketika turun ke bawah itu ambruk, Pak. Ambruk. Kalau ambruk otomatis mati nggak ya? Ternyata enggak, Pak. Allah kasih papan itu langsung jatuh. Dan tanah itu mengenai papan. Dan ada ruangan bagi seorang tadi. Tiba-tiba ada papan, Pak. Maha besar Allah. Pertanyaannya, gimana dia makan di situ, Pak? Selama dia masih punya nyawa, Allah kirim makanan, bayangkan. Makanan itu ada setiap hari. 3 kali. Pagi, siang, sore. Dan penerang lampu itu ada. Karena dia orang yang baik dan yakin kepada Allah. Selama nyawa itu ada, pasti ada rezekinya. Kita saja terlalu apa? Terlalu apa itu, Pak? Takut sehingga apa? Sehingga nggak berkah. Ketakutan kita itu loh jadi nggak berkah. Masalahnya di situ. Berpengaruh banget terhadap hasil kerja jenengan. Kemudian seterusnya, rezeki itu terbagi 2, Pak. Ada rezeki yang bersifat materi. Ya, Anda punya duit banyak, Anda punya rumah besar, duitnya akeh, iki rezeki materi. Anda ganteng, Anda populer, Masya Allah, luar biasa. Ini rezeki materi, Pak. Ada yang namanya rezeki maknawi. Anda bisa sholat jamaah, Anda bisa ikut taklim setiap apa? Asar. Ya, Anda bisa sholat dengan khusyuk, Anda bertambah imannya. Alhamdulillah, itu rezeki maknawi. Nah,
Dari dua rezeki itu kalau disuruh milih, milih mana Pak? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Sugih ya iyalah, ganteng di bojo ayu, gitu. Itu pengennya menungso, tapi kan pengennya menungso bukan sebuah keputusan kan, pengen tok wae. Keputusannya Allah. Ternyata Allah takdirkan apa? Enggak semisal itu. Maksud daripada pembagian ini mesti gini loh Pak. Walaupun kita itu miskin, dari dulu mek capili kuning wae, orang ada masalah. Anda masih bisa meraih rezeki maknawi. Anda masih bisa sholat jamaah, Anda masih bisa ngaji, masih rutin puasa. Itu kebahagiaan, rezeki yang tidak terhingga, itu rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada Anda. Jadi nggak usah enak ya sing capile putih-putih neng asih wae duduke kaya Pak Ahmad neng asih wae, Pak Khoir neng asih wae, ora kepanasan, duwite akeh pisan gajine. Awak nderek kan apa jenenge? Panas-panas. Wis panas gajine ya. Saiki bisa. Ngono-ngono diseneni wae kan, ya ta? Ngono wis diseneni wae. Ora ono masalah. Pajine wis rezekine Allah, kok mau diapain lagi kan Pak ya? Tapi dengan itu jenengan jangan putus asa. Aku duwi rezeki yang enggak dimiliki oleh Pak Ahmad. Opo? Aku bisa sholat malam. Pak Ahmad gak iso. Ya, aku iso maca Quran ketika aku kerja. Pak Ahmad dolanan api. Ya, enak. Jadi Anda nggak usah terlalu iri sama orang, tapi Anda merasa bangga. Aku punya kelebihan yang lain yang Allah berikan kepada diriku. Kalau jangan mei sini murang-muring, gak menyelesaikan masalah. Anda justru malah kuru ngurusin iku. Kuru mari ngono kenapa? Setruk. Karena nggak bisa dinalar dengan otak kamu, nggak bisa pemberian Allah. Ente mau nyabut pemberian Allah ya ora bakal iso. Jadi piye? Udah nggak ada masalah. Aku tak nyari rezekinya Allah yang lebih baik daripada itu semuanya. Gitu ya. Kayak Ustaz Abdul Khalik ini kan, Allah, masya Allah ini kan, walaupun ya kepanasan, kerjanya panas apa orang? Makasih. Apa itu? Hah? Oh staf tau kamu? Walah. Staf apa ini? Staf gadungan. Ya orang apa? Rezeki ini naik ya. Ya staf apalah begitu. Sementing kan naik derajat kan. Ya apa mana kalau dari staf, dari apa lah kok bajunya kok kuning udah staf? Nyamar. Yesus. Khair insyaallah. Jadi kesimpulannya ngono ya, kesimpulannya ngono. Nah, perlu dipahami. Dua rezeki tadi, manakah yang menunjukkan Allah itu cinta dan manakah yang menunjukkan Allah itu enggak cinta? Banyaknya rezeki, Pak, rezeki materi itu bukan berarti Allah itu cinta sama dia, bukan. Karena rezeki materi itu Allah berikan kepada orang yang kaya, yang taat, yang kafir, yang maksiat itu dikasih oleh Allah. Qarun, Fir'aun, Namrud itu menentang Allah kan, sugi apa ora? Sugi. Jadi nggak perlu, Pak. Walaupun Pak Ahmad jabatannya tertinggi, nggak ada masalah. Nggak menunjukkan Allah itu cinta kepada Pak Ahmad, nggak menunjukkan itu. Jadi banyaknya rezeki materi itu tidak menunjukkan Allah itu cinta sama dia. Justru sebaliknya, rezeki maknawi itu menunjukkan apa? Allah itu cinta kepada Anda. Allah meridhai Anda. Pengen pengalamannya Allah atau pengalamannya manusia? Di alam Allah kan enak kan? Allah ridho dengan Anda, Allah cinta dengan Anda. Itu apa? Dengan rezeki maknawi, Pak. Bukan rezeki
kecuali Pak Ahmad materi ini digawe ketaatan, duitnya akeh di bagi-bagi orang ya ora apa-apa iku. Jabatane iku digawe alat untuk bisa mentaati kepada Allah. Beda mana kalau gitu itu. Tapi kalau digegem wae ora iso. Ora iso. Ada sebuah cerita ini supaya kita bisa menelaah lebih lanjut. Pernah Umar ibn Khattab itu masuk ke rumahnya Nabi alaihissalam, ke rumahnya Nabi dan masuk ke kamarnya Nabi. Nabi itu Pak tidur di atas tikar, yang di antara tikar dan di antara Nabi itu nggak ada sesuatu yang lain kecuali mek tikar itu tok. Nabi Pak turun di atas tikar. Awak-awak dewek di atas apa? Spring bed ya. Spring bed ya. Ono spring bed, ono spring bed ya. Iya, sak gak duwi-duwine dewek iku saya turune di atas apa? Ya spring bed lah. Masya Allah. Lalu Umar itu menangis. Menangis Umar. Ya Rasulullah, kok bisa begini wahai Rasulullah? Gimana Raja Romawi dan Raja apa? Romawi dan Persia, rajanya itu melimpah harta mereka, tidur mereka luar biasa. Jenengan Nabi kok ngini turune piye? Umar nangis Pak melihat keadaannya Nabi. Jari Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Umar, apakah Anda ridho bagi mereka dapat dunia tapi kita dapat akhirat? Enak di dunia apa akhirat? Maka Umar memilih dapat akhirat ketimbang dapat dunia. Jadi kesimpulannya, ya ini hiburan bagi kita yang miskin-miskin Pak ya. Hiburan bagi yang miskin itu wis ora ono masalah. Wis ora ono masalah. Nggak ada masalah ya. Ya, tangannya beda Pak. Tanganku jemuk-jemuk ya orang nyala Pak. Tanya tangannya Pak Des dijemuk ngono wis nyala. Itu beda tangannya kan. Rezeki ini beda-beda kan. Wis ngono wae bela apa bisa. Jadi kita ridho dengan dunia nggak dapat akhirat, atau dapat akhirat nggak dapat dunia. Ojo sampai gak oleh karo-karo nih Pak. Dunia ora oleh, akhirat ora oleh. Terus piye nasib dhewe iki? Melarat, dunia melarat, akhirat melarat. Ya saiki kita itu sing topine kuning-kuning iku ora ono masalah nang melarat nang donya, ora ono masalah. Meneng akhirat oh sampai melarat. Semputih-putih iku nang akhirat melarat ya ora apa-apa gitu. Soalnya wis enak di dunia, wis enak di dunia. Kudu tambah khair. Jadi bakal enggak lah Ustaz. Enak di dunia, enak di akhirat lah gitu ya. Ya monggo lah. Baik. Terusnya yang mengatur rezeki hamba itu Allah. Yang mengatur rezeki hamba itu Allah. Allah yang ngasih Anda kaya, yang ngasih Allah miskin. Saiki jabatan kamu itu topi ini topi kuning, iki topi ini siapa? Putih. Itu Allah Pak. Bukan karena sekolah, bukan. Itu Allah yang bagi. Pengaturan rezeki itu semua itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Pak, dodolan bakso Pak ya, terus di samping jenengan itu terus ono wong buka dodolan bakso, gak usah dimarahin Pak, tenang nih, baik-baik aja sama dia. Gak usah jenengan ngomong awak pengen nyanyi aku toh, ora.
Kalaulah rezeki ini Allah itu bagini jenengan Pak, nggak bakal dia bisa menghalangi rezeki ini jenengan. Kita aja yang bermasalah. Guru lapo-lapo wis diseneni ya. Tak santet kon. Lapo? Apakah dia bisa menghadang rezeki jenengan? Gak iso, Pak. Saya menang Allah daripada dia. Lapo kok rame? Kadang-kadang santri juga ngono. Satu dodolan pukis pasar iki, gak oleh ngelarang. Ojo dodolan pukis tak gini loh ya. Ki wilayahku. Dari mana pasar kok dia sudah wilayahi? Orang-orang dalil pasar itu semuanya orang, nggak ada wilayah saya itu nggak ada. Kok kayak kita kayak jadi wong duwe ilmu kalah karo wong duwe wong awam. Coba paham coba. Di pasar itu Pak, dodolan buah ono piro? Dodolan kain ono piro? Wake, dodolan apa wae wake. Nang dhewek wong ngaji lho. Kok malah gak oleh? Harusnya enggak, Mas, aku nggak punya kerjaan toh, dodol Mas, di samping aku kau popo. Wani orang ngono. Dengan dodol yang sama tak ajari. Lu ngono, gak bakal bisa ngurangi rezeki sampean. Sama lah gak gelem toh. Lah kok enak tenan. Wis tak ajari, jualannya sama tak ajari, suruh dodol nenggen pinggirin aku kan. Kecut dari mana awak gak wah gigit dari kono laris kono masalah seneng kita harusnya seneng. Oh berarti rezekiku sentek dibagi soalnya aku tak ada rezeki mana ngono loh Pak, enak. Orang kok kudu ngamuk wae. Yang monopoli rezeki itu siapa? Bukan kita. Kalau mau rezeki itu yang kita memonopoli enak tenan, itu sudah yang ngatur rezeki itu Allah Pak. Harus yakin Allah yang ngasih rezeki Allah. Mosok kalah karo bapak-bapak dewek. Bapak-bapak kita dulu tuh Pak, orang tahu sekolah. Tapi bareng keringi pengajian itu langsung nancep nang atine. Soalnya apa? Maksiate gak akeh. Mana biyen iku nonton TV nonton TV Pak. Ono paling ya ludrukan ngono wae to. Tapi kato ngaji ku langsung macem nang atine. Ya ora tau sekolah, Pak. Awalan dhewe iki wis sekolah, kuliah. Oleh ilmu ku lho sik ngambang wae, Pak. Kagen maksiat. Iya toh? Nah maksiat akeh nang omah HP. Sehingga ilmu itu enggak nancap. Jadi zaman dulu itu orang terlalu pinter kan nggak aneh-aneh, tapi kalau dua ilmu itu nancep. Mereka loh orang kok pernah khawatir mangan opo benih anak-anak toko mergawe tau apa jenis dodol-dodolan ya ngono ya gede-gede anaknya orang ono cerita nih sampai mukes-mukes ora ono dewe iki wis sekolah wis gajian wis bulanan saya takut aja gak nemu mangan. Iki ono opo iki masalahnya kita ini kakek maksiat sehingga kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berkah Pak, rasa takut yang mengiringi kita itu enggak berkah. Makanya pahami poin-poin tadi supaya berkah Pak, insya Allah. Orang kan lihat saya kan mikir Pak, anakku mau 12, bojoku 4. Fuso mana yang punya? Aku sudah nyekolahkan anak-anak ini. Kalau dihitung-hitung, gak nutut pikirannya wong. Nah apa kok mikir, wong kayak rezeki orang bingung kok, dia mesti bingung gitu loh. Ya rezeki lo ono wae. Apa kok pusing-pusing? Itu harus diajarkan. Loh, bingung orang Pak. Ustaz, anak sakmono kalau dikalkulasi dengan matematika berapa itu? Oke, kalkulasi matematika. Menurut lu saya masih bisa membiayai orang sekolah per bulan atau berapa bulan yang saya keluarkan. Masih bisa Pak, di atas 2 jutaan. Ya kan? Belum yang lain. Dari mana rezekinya? Apa mau tumbuh? Allah Maha Kaya Pak. Jangan khawatir.
Jangan khawatir. Apa khawatir sampean? Wa fi sama ini suku wa rezeki sampean wis nang langit. Wis ana tulisane. Jelas ya? Wis to, ayo apa jenenge kembali nang Allah wae wis. Aja wedi. Rezeki kita itu apa? Taib ya. Jangan takut tersaingi. Oh iya, sorry. Aja takut. Pak Khair, antusias iki. Aja takut tersaingi lho. Ora sekelo ditersaingi wis. Taib terus ya sedikit lagi. Sudah jam 4 ya. Taib besok lagi insya Allah masih ada berapa poin sekarang Pak? Udah berapa poin itu? 3. Baru 3? Ngawur aja 3 tuh masuk. 5 Pak Khair. 5 apa 6? 5 ya? Satu coba diulang satu. Itu dari Allah ya. Di tangan Allah. Kedua tingkatan, masya Allah, Abdul Khalik mantap ini tingkatannya. Tiga apa? Yang mengatur adalah Allah. Terus keempat, rezeki terbagi 2 kan? Ya, materi sama non materi. Kelima apa? Tidak menunjukkan cintanya Allah kepada orang yang Allah berikan rezeki yang banyak berupa materi. Itu kaidah kelima itu. Ya, jadi tingkatan tinggi kayak Pak Khair, Pak, nggak menunjukkan Allah cinta sama dia kok. Itu bikin hiburan bagi yang kopi ayo, topi ini kuning gitu loh. Ya, sana ya. Jadi Pak, ada alah, antum memerintah saya nggak apa-apa. Tapi ingat, itu nggak menunjukkan ente itu dicintai oleh Allah loh ya. Jadi aman-aman aja ya. Jadi jangan patuh sama yang topi-topi putih. Kau apa itu urusan dunia. Tapi jenengan bisa lebih baik daripada yang topi-topi apa putih-putih itu. Pemana aku orang di topi ya. Aku orang di topi tapi iso nubruk karo owner ya. Khair insyaallah. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.